Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita terus memuji Allah dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama pada malam ini Allah masih berikan kita nikmat kesehatan, nikmat waktu yang luang dan longgar bagi kita untuk bisa menjalankan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan satu amal salah satu hadisnya, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak di antara manusia lupa dengan dua nikmat itu. Ya, karena sibuknya, karena faktor-faktor yang lain sehingga lupakan betapa agungnya dua nikmat tersebut. Yaitu nikmat apa? Nikmat sehat, kata Nabi SAW, dan nikmat waktu luang. Manusia ini sadar ketika dua nikmat ini sudah mulai berkurang. Ya, bahkan level kurangnya itu sangat drastis. Baru dia menyadari, aduhai, seandainya dulu saya begini dan begitu. Seandainya masih sehat, seandainya saya masih tidak sibuk ini, seandainya dan seandainya, semua adalah angan-angan yang tidak akan mungkin bisa dia gapai, karena itu adalah penyesalan yang tidak ada arti. Oleh karena itu Nabi mengingatkan kita jangan sampai kita terpedaya dan terlupakan dengan dua nikmat yang sangat agung ini, karena bagaimanapun juga hakikatnya semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dua nikmat ini. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat kita hidup, nikmat kita bisa duduk, nikmat kita bisa berjalan, nikmat kita bisa berbicara, melihat, menyentuh, mencium aroma, ataupun mendengar, dan seluruhnya hampir tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Namun yang disebut oleh Nabi ini gambaran umum yang mewakili segala-galanya, itu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Karena di dalam nikmat sehat ini mencakup semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Demikian juga nikmat waktu luang. Kenapa? Karena banyak orang malas beribadah padahal waktunya luang. Banyak orang tidak sempat beribadah padahal waktunya luang. Banyak orang tidak sempat melakukan kebajikan-kebajikan padahal Allah berikan keluangan dan kelonggaran, baik yang berkaitan dengan hartanya, berkaitan dengan kesehatannya, berkaitan dengan waktu yang dimilikinya, umur dan lain sebagainya. Jadi dua ini seolah-olah mewakili semua nikmat yang terkandung di dalam dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka para jemaah sekalian, mari kita selalu mengingatkan diri kita, mumpung masih ada kesehatan, mumpung masih ada waktu dan kesempatan, jangan pernah kita futur, patah semangat dalam kita terus meningkatkan amal soleh kita, karena kita semua pasti akan mengalami yang namanya keadaan-keadaan kita tidak mampu untuk melakukan hal-hal tersebut. Tidak ada manusia yang hidup stabil terus, tidak ada. Yang selalu kondisinya seperti itu seterusnya, tidak ada. Orang sehat ada kalanya juga akan diuji dengan sakit. Orang ketika punya kelonggaran, punya peluangan, baik hartanya, waktunya, kesempatannya, suatu saat dia akan diuji oleh Allah dengan
kesibukan, ya, yang mana kesibukan itu membuat dia terhalang untuk beramal soleh. Namun kita berharap dengan istiqomahnya kita beramal, dengan terusnya kita yaitu meningkatkan, ya, amal-amal kebajikan kita, mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan bahwasanya Allah akan senantiasa memberikan pahala baginya sekalipun dia saat itu mendapatkan uzur, ya, tidak seperti saat dia sedang mukim atau saat dia sedang sehat. Ya, kita harus ingat, ya, suatu saat kita pasti akan mendapatkan uzur-uzur yang tidak mungkin kita bisa melakukannya secara maksimal. Lebih-lebih, ya, lebih-lebih tantangan yang tidak bisa kita mengelak, yaitu apa? Al-maut, kematian, ya. Semua orang itu pasti akan mudik, ya. Dan ini satu keunikan kematian ini adalah mudik yang tidak pernah terencanakan. Ya, kalau mudik di dunia masih bisa apa? Direncanakan. Saya mau bawa ini, persiapkan ini, kapan harinya, tanggal berapa, dicek semua persiapan. Itu mudik di dunia. Jauh-jauh sebelumnya sudah apa? Lingkari kalender, tanggal sekian saya harus mudik, tanggal sekian saya harus balik, tanggal sekian saya harus siapkan ini, siapkan semua. Tapi kalau al-maut, kematian, Allah mensifatinya apa? Ja'at baghtatan. Ya, jemputan ini datang tiba-tiba. Enggak pakai konfirmasi. Ya, jemputan sudah menunggu di depan atau apa, enggak. Pokoknya ketika datang, kata Allah, fa idza jaa ajaluha la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau sudah jemputan ini datang, sudah tidak bisa ditunda lagi dan tidak bisa dimajukan, tidak bisa. Itulah kematian, ya. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, kita di dunia ini adalah hidup hanya sesaat sementara, maka perbanyak oleh kita, yaitu beramal soleh, apa yang bisa kita lakukan dari kebaikan-kebaikan sebagai bekal kita, dan mudah-mudahan ini sebagai nasihat bagi kita bersama, karena tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang merasa dirinya sudah pada level, ya, keimanan yang seperti dimiliki oleh para sahabat Nabi SAW. Tidak ada. Semua kita sedang belajar, semua kita sedang menuju dan mencoba dan terus mempersiapkan diri kita masing-masing untuk selalu berada di atas ketaatan, ya, berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan lewat menuntut ilmu ini selalu menjadi nasihat buat kita, karena orang menuntut ilmu semakin dia resapi, ya, apa yang akan diajarkan dalam majelis ilmu, insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang cerdas, ya, orang-orang yang cerdas. Dan kita tahu bersama, orang cerdas, kata Nabi SAW apa? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dahu. Ya, tatkala Nabi bertanya, siapakah orang-orang cerdas? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan apa? Orang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya, ya, selalu dia koreksi dirinya. Saya sudah berbuat salah, saya sudah berbuat dosa, oh ini saya belum lakukan, oh ini saya tertinggal, oh ini saya masih kurang, oh saya, terus dia introspeksi dirinya. Itu orang yang cerdas. Maka bukan orang yang cerdas kalau selalu merasa dirinya di atas terus, ya, oh saya sudah begini, saya sudah begitu, ya, siapa lagi kalau bukan saya, atau yang lainnya. Itu bukan orang cerdas sebenarnya itu. Itu orang bodoh, ya. Karena apa? Orang cerdas itu selalu semakin tinggi dia semakin apa? Semakin merasa dirinya kurang. Ya, ibarat padi, semakin berisi semakin apa? Merunduk, ya, semakin dia melembek, tidak kuat dengan apa yang dimilikinya. Artinya semakin tawadhu, semakin dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan merasa dirinya sudah sempurna dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kata Nabi adalah orang cerdas itu di samping mengintrospeksi dirinya, wa amila lima ba'dahu. Dia berusaha untuk beramal, bukan hanya merenung-renung saja, tapi apa? Diikuti oleh amal perbuatannya. Setelah dia sampai pada perenungan yang maksimal, ya, mengintrospeksi yang maksimal, dia lanjutkan dengan amalnya. Ya, kalau memang kurang, dia segera. Kalau memang dia terlambat, dia percepat. Kalau memang ada yang salah, dia perbaiki. Begitu orang cerdas, ya, bukan malah dia salah terus apa? Merasa dirinya benar. Dia terjatuh dalam kekeliruan terus merasa dirinya, ya, selalu berada di atas kebenaran. Maka itu hakikatnya bukan orang cerdas, tapi itu adalah orang yang dikatakan sombong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas, ya,
menolak kebenaran, menolak kebaikan yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga meremehkan orang lain. Ikhwani fi din azakumullah, melanjutkan kajian kita Tajridul Ittiba' fi Bayani Asbab Tafadhul A'mal, buku yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala, masih membahas tentang sebab-sebab amal itu diangkat ataupun dinaikkan grade-nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan amal itu menjadi naik levelnya di sisi Allah, baik dari sisi pahalanya dan kedudukannya. Sudah kita sebutkan banyak hal, ya. Maka kemarin terakhir sampai pada pembahasan di antara sebab-sebab dinaikkan nilai amal tersebut oleh Allah Azza wa Jalla adalah karena mulianya si pelaku daripada amal tersebut. Dan manusia paling mulia dan lain kita siapa? Para sahabat Nabi. Manusia yang paling mulia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemarin kita bawakan hadis tentang larangan mencela para sahabat, ya, karena Nabi SAW memperumpamakan kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak semisal gunung Uhud, ya, dari emas, maka tidak akan bisa mengejar kebaikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun mereka berinfak dengan satu mud, ya, satu genggam saja, satu cakupan tangan, bahkan setengahnya, ya, bahkan apa? Setengahnya. Oleh karena itu dikatakan di sini oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, wa qad dalat ala hadhihi al-mas'alah aqwalus salaf, dan yang memperkuat masalah ini adalah atau bab ini beberapa nukilan dari ulama-ulama salaf dahulu. Rawa Ibnu Abi Syaibah an Sa'id bin Zaid qala wallahi la mashhadun yashhaduhu ar-rajulu minhum yawman wahidan fi sabilillah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam igbarra fihi wajhahu afdal min amali ahadikum law umra Nuh. Dari Sa'id bin Zaid, dia mengatakan, demi Allah, suatu peperangan yang dihadiri oleh salah seorang dari mereka siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mereka berdebu wajah mereka di medan pertempuran. Itu lebih afdal, ya, lebih afdal itu daripada amalan salah seorang di antara kalian, sekalipun amalan kalian itu sepanjang umurnya Nabi Nuh kalian lakukan. Ya, itulah keutamaan para sahabat. Seandainya mereka hanya berjihad sehari saja, itu mengalahkan amal-amal kita, sekalipun amal kita sepanjang apa? Sepanjang umurnya Nabi Nuh. Berapa umur Nabi Nuh? 950 tahun, ya, 1000 tahun kurang 50. Bayangkan para jemaah sekalian, ya, ini menunjukkan keutamaan para sahabat, dan ini yang akan mengangkat grade-nya apa? Amal di sisi Allah, karena kemuliaan orang yang namanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Mas'ud mengatakan, antum aktsaru salatan wa siyaman min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalian itu, ya, itu maksudnya adalah para tabi'in atau di bawahnya para sahabat. Kalian itu adalah orang paling banyak salatnya, paling banyak puasanya, bahkan mengalahkan para sahabat Nabi SAW dari sisi banyaknya amal kalian. Wa hum kanu khairan minkum, tapi mereka para sahabat lebih baik daripada kalian. Ya, qalu, mereka bertanya, walima, kenapa? Qal kanu azhada minkum fid dunya. Mereka itu kenapa mereka lebih mulia daripada kalian? Karena ada hal yang lain yang dimiliki oleh mereka, ya, di samping mereka bertemu dengan Nabi SAW, hidup bersama Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang paling zuhud terhadap dunia, ya, wa arghaba fil akhirah, dan mereka adalah orang-orang yang paling rindu akan apa? Akhirat. Itu yang menyebabkan mereka lebih mulia daripada kita-kita yang hidup setelah para sahabat Nabi, ya. Dan ini kita akui para jemaah sekalian. Bagaimana kehidupan kita zaman sekarang adalah jauh sekali kita termasuk orang-orang yang zuhud terhadap perkara-perkara dunia kita, ya, namun yang ada justru kita adalah lebih rakus dan lebih serakah terhadap urusan apa? Dunia kita. Akhirnya menyebabkan kita lalai beribadah, menyebabkan kita terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah karena memperjuangkan apa? Dunia ini, ya, karena memperjuangkan dunia ini. Dan mereka adalah lebih cinta urusan akhirat. Ya, mereka lebih cinta, lebih fokus, ya, lebih mereka yaitu bersemangat untuk urusan akhirat. Berbeda dengan keadaan orang-orang setelah para sahabat Nabi.
Ya, dari kalangan para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau Ibnu Mas'ud ngomongnya kepada para tabi'in yang kita saja mengakui kelemahan kita dibanding mereka, maka bagaimana dengan zaman kita sekarang? Ya, bagaimana dengan zaman kita sekarang yang Nabi saja mengatakan bahwasanya khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Summal ladina yalunahum, kemudian para sahabat yang hidup sesudahnya. Summal ladina yalunahum, kemudian setelah para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau Ibnu Mas'ud berbicara kepada mereka tentang bagaimana mereka ya tidak jauh lebih ya kurang daripada para sahabat Nabi, maka bagaimana dengan keadaan kita di zaman sekarang? Yang jelas keadaan sangat terbalik. Kita lebih fokus terhadap dunia, lebih menjauh dalam apa? Urusan akhirat. Berbeda dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan generasi-generasi mulia. Oleh karena itu para jemaah sekalian, ini yang menjadi hal penting, menjadi renungan kita bersama. Fadhahara bihadza fadlu amali sahabah ala amali ghairihim. Maka nampak dari nukilan di atas bahwa keutamaan para sahabat ya, atau keutamaan amalnya para sahabat Nabi di atas amal-amal selain mereka. Wa hadha ma yadullu ala tafadhul fil amal bi'tibari manzilatil amil. Maka ini adalah sebuah dalil yang menunjukkan akan kemuliaan atau naiknya tingkat kemuliaan suatu amal disebabkan apa? Kedudukan yang beramal, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza taqarrara hadza fa inna ahlal ilmi qad nabahu ala ba'd asbab hadha at-tafdhil. Para ulama telah memberikan penjelasan lain ya terkait masalah apa yang disampaikan di atas tentang sebab-sebab dimuliakan amal itu. Wa huwa in kana alladhi yadhhar min an-nusus wa aqwali ahli al-ilm anna at-tafdhila yurja'u li fadli al-'amil wa makanatihi 'inda Allah illa anna wara'a dhalika aidan asbaban asyara ilaiha ahlul ilm. Sekalipun tadi kita berbicara bahwasanya sebab kemuliaan satu amal karena kembali kepada yang beramal. Ya, yaitu para sahabat Nabi. Karena mereka orang-orang mulia, maka apapun yang diamalkan oleh mereka menjadi apa? Lebih mulia. Ya. Jadi apapun amalan yang dilakukan oleh para sahabat selalu mulia karena sahabat Nabi sendiri mereka orang-orang mulia. Ya. Namun ada sebab lain yang kita juga orang-orang yang hidup setelah para sahabat Nabi masih bisa meraih keutamaan itu. Ya, masih bisa meraih keutamaan itu walaupun tidak apa 100% seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Yang pertama, annal fadla fil amal yarji ila ma alaihi al-amil al-fadil min amalin batin yaghlibu bihi ghairahu. Wa hadha ma asyara ilaihi Ibnu Mas'ud fi qawli kana azhada minkum fid dunya. Kenapa para sahabat diberikan kelebihan dan keistimewaan? Menurut sahabat Ibnu Mas'ud tadi dikatakan karena para sahabat itu orang-orang yang paling zuhud terhadap apa? Dunia. Berarti pemahamannya di sini, kalau kita ingin juga menjadi orang-orang yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah, sehingga ketika kita beramal kita juga dapat kemuliaan, ya, grade amal kita menjadi naik, ikuti jejak para sahabat. Jangan kita apa? Terlalu berlebihan terhadap perkara-perkara dunia kita. Jangan sampai urusan dunia kita ini menjerumuskan kita masuk dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu itulah yang diingatkan olehnya ya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang saya khawatirkan menimpa umatku, kata Nabi. Walakin ya akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya. Yang saya khawatirkan kalau sudah dunia ini dibuka apa? Selebar-lebarnya. Fatanafasuha, lalu kalian berlomba-lomba ya, kejar-kejaran mengejar dunia ini, kama yatanafasu man kana qablakum, sebagaimana umat-umat sebelum kalian juga berlomba-lomba terus sibuk dengan dunianya sampai lupa mereka dengan apa? Ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'ahlaku, lalu mereka binasa umat-umat terdahulu, kama ahlakatkum, sebagaimana juga itu akan menyebabkan kalian binasa. Jadi sudah ada warning dari Nabi SAW, sudah ada peringatan dari Nabi agar kita juga tidak boleh sampai terlalaikan urusan akhirat kita hanya karena apa? Urusan dunia. Jangan sampai kita menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan hanya karena kepentingan mendapatkan dunia, atau sebaliknya ya, menghalalkan apa yang Allah haramkan juga hanya untuk kepentingan
dunia. Maka ya khonifidina azakumullah, kalau kita ingin juga mendapatkan nilai-nilai kemuliaan seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti jejak mereka, azhad fid dunya, ya, dan kita merasa zuhud terhadap apa? Urusan dunia ini, merasa kita yaitu qanaah dengan perkara dunia ini. Yang kedua, ma yakunu 'alaihi al-'amil min fiqhin fid din wa ta'siru dhalika fi ibadatihi min haitsu al-itqan wal ikhlas wal ishtighal bima huwa afdalu wa anfa'u bima yunasibu fi kulli waqtin. Sebab yang kedua, kenapa para sahabat ada sisi kemuliaan yang mereka miliki? Karena para sahabat adalah orang-orang yang faqih, orang-orang yang alim, orang-orang yang memiliki ilmu, sehingga semua amal mereka didasari dengan ilmu. Berarti kita kalau ingin mendapatkan kemuliaan dalam amal kita harus dilandasi dengan apa? Ilmu. Pelajari juga ilmu. Hendaknya kita menjadi orang-orang tafaqquh fid din, ya, memperdalam urusan agama kita. Karena itu sangat berpengaruh para jemaah sekalian. Ketika orang beramal soleh, orang beribadah, yang satu orang bodoh, yang satu orang alim, sangat berbeda hasilnya. Ya, sekalipun amal yang dilakukan sama-sama amal kebajikan. Yang A umpamanya dia tergolong orang-orang jahil, orang-orang bodoh, dia sholat juga. Yang B adalah orang-orang alim, orang-orang yang memiliki fiqh fiddin, ada pemahaman terhadap agama. Dia orang-orang yang rajin mengaji. Dia orang-orang yang mendalami tentang syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia mengaji sunnah, dia mengetahui mana yang bersumber dari Nabi, mana contoh yang diajarkan oleh Nabi dan lain sebagainya. Dia juga salat. Maka tentu apa? Ganjaran yang pertama A ini dengan yang B tentu berbeda. Karena apa? Min haitsul itqan wal ikhlas, ya. Karena nanti itu akan berpengaruh dari sisi ketekunan ataupun kekuatan dia dalam melakukan yaitu amal tersebut, dan dari sisi keikhlasan dan sebagainya. Dan semakin kuat tafaqquh fid din, ya, mendalami agama ini, semakin juga berpengaruh kepada kepribadian seorang. Kita lihat bagaimana orang alim beribadah, bagaimana ahlul ilm beribadah, berbeda sekali dengan orang-orang jahil beribadah. Karena apa? Orang jahil beribadah itu sangat mereka melakukan segala sesuatu itu di bawah apa? Hawa nafsu mereka. Tapi kalau orang berilmu, sedikit diamalkan tapi sesuai dengan sunnah. Ya, orang-orang berilmu, ya, sedikit diamalkan tapi betul-betul dia jaga rambu-rambu dalam beribadah. Berbeda dengan orang jahil, yang penting mengerjakan, yang penting gugur kewajiban, yang penting selesai, yang penting kelihatan, yang penting semua. Tapi tidak ada yang terpenting bagi mereka bagaimana mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mengingatkan kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik, suri teladan yang baik. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, wa hadhil ayatul karimah aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwali wa af'ali wa ahwalihi. Ini adalah ayat yang sangat mulia yang dijadikan sebagai kaidah yang sangat kuat, kaidah besar dalam kita mengikuti dan bertoladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkataannya, perbuatannya, ataupun ya kondisinya ataupun hal ihwal keseharian beliau. Banyak ayat ini dibawa oleh para khatib, ya, para penceramah di momen-momen tertentu, ya, baik itu ketika mungkin acara-acara momen-momen ya tertentu dibawa ayat ini, tapi mereka hanya ya memahami ayat ini seolah-olah kita meneladani Nabi dalam hal apa? Dalam hal yaitu kepribadian beliau saja ataupun dalam hal akhlak saja. Ya, kita mengikuti bagaimana akhlak Nabi, ya, kita mengikuti bagaimana tindak tanduknya Nabi dan lain sebagainya. Tapi dia lupa bahwasanya ayat ini juga mencakup segala-galanya, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, kita mengikuti qaulnya Nabi, kita mengikuti perbuatannya Nabi, dan juga akhlak-akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu para jemaah sekalian sangat memiliki pengaruh yang kuat terhadap keikhlasan, terhadap ketekunan, dan terhadap kefokusan kita dalam melaksanakan ibadah. Sekali lagi, orang bodoh dengan orang alim sangat berbeda hasil ibadahnya. Orang yang sudah mengaji dan paham sunnah dengan orang yang tidak mengenal sunnah akan berbeda apa? Ibadahnya. Kita tidak mengatakan ibadah mereka pasti ditolak
ibadah mereka pasti tidak diterima, ya. Tapi kita mengatakan secara garis umum bahwasanya orang alim nilainya di sisi Allah dalam hal dia melakukan ibadah sangat berbeda dengan orang apa? Orang jahil. Itu kaidah umumnya. Tapi kita tidak mengklaim siapapun, ya. Maka alhamdulillah ketika kita sudah mengetahui ilmu dan juga kita mengetahui sunnah-sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan lewat itu semua amal kita ini akan selalu mendapatkan level yang diangkat oleh Allah, yang ditinggikan oleh Allah, karena sebab yaitu apa? Kemuliaan tadi berupa orang-orang yang memiliki ilmu. Hal ini juga disindir oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya habbaza naumul aqyasi wa iftaruhum kaifa ya'ibuna sahar al-hamqa wa siyamahum wa misqala daratin min barrin sahibi taqwa wa yaqinin a'zam wa afdal wa arjah min amsalil jibal min ibadatil muqtarrin. Kata beliau, ya, aduhai, kita melihat bagaimana tidurnya orang-orang cerdas, orang-orang alim, bagaimana berbukanya orang-orang alim dalam artian tidak puasa, ya. Maka tentu orang-orang alim ini sangat menyayangkan keadaan orang-orang bodoh, baik di saat dia bergadang, ya, untuk malamnya, untuk sholat malamnya atau yang lainnya, pokoknya bergadang. Orang alim malah tidur. Nih, orang-orang jahil dia bergadang. Tapi bergadang mereka, ya, tentu tidak membawa maslahat, tidak membawa manfaat, karena bisa jadi bergadang mereka melakukan amalan tapi tidak sesuai dengan sunnah. Mereka melakukan amalan sampai larut malam tapi tidak ada contoh. Ya, kita lihat sekarang banyak orang sampai bergadang-gadang bermalam-malam rela tidak tidur, ya, tapi melakukan perkara bid'ah, ya, melakukan perkara-perkara yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Maka apa? Sampai diibaratkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, ya, lebih mending orang-orang cerdas tapi dia tidur, ya, itu lebih selamat mereka. Kemudian juga orang-orang bodoh rajin berpuasa, tapi maksudnya adalah mereka berpuasa pada puasa-puasa yang tidak ada contohnya dalam syariat. Lelahnya mereka berpuasa, ya, maka masih mending keadaan orang alim yang tidak berpuasa, karena dia tahu ketika dia tidak berpuasa memang tidak ada contoh. Ya, ini sindiran sindiran yang menyinggung orang-orang yang tentu di situ ada perbedaan antara orang alim dengan orang bodoh. Artinya tidurnya orang cerdas dan tidak puasanya orang cerdas itu tidak mengalahkan sesibuk apapun orang-orang bodoh ketika bergadang untuk beribadah, tapi ibadah tidak ada contohnya dalam Islam. Dan berpuasa mereka, sesibuk apapun mereka orang-orang bodoh berpuasa, tapi puasa yang tidak ada contohnya dalam Islam, ya. Masih mending keadaan orang-orang alim, yang mana mereka memilih kapan mereka harus tidur, kapan mereka harus berpuasa, dan kapan mereka tidak berpuasa. Nah, itu bedanya. Kemudian dan juga seberat biji dzarrah dari kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ketakwaan, memiliki keyakinan, memiliki ilmu, memiliki fiqhun fid din, pendalaman terhadap agama ini atau memahami sunnah dan lain sebagainya, itu lebih utama bagi mereka, lebih afdal dan lebih kokoh mereka, ya, daripada yaitu keadaan orang-orang yang tertipu dalam ibadahnya. Karena banyak orang hanya tertipu dengan banyaknya ibadah, tapi dia tidak tahu ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang berkualitas. Apa ibadah berkualitas? Sudah sering kita sebutkan. Allah Ta'ala berfirman Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum, mana di antara kalian ahsanu amalan, yang paling bagus amalnya. Ini amalan paling berkualitas. Kemudian Fudail bin Iyad, seorang tabi'in, menafsirkan apa makna ahsanu amalan, yang paling bagus, yang paling berkualitas amalnya. Kata beliau akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling, dua hal ini, paling ikhlas dan paling mutabaah atau mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita harus upayakan. Bagaimana amal kita ini semakin ikhlas dan bagaimana amal kita ini semakin berkesesuaian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah amal yang bernilai. Sehingga Tadi kaitan dengan perkataan Abu Dzar
radhiyallahu taala anhu atau Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, maka tak terkalahkan tidurnya orang-orang cerdas, orang-orang alim, dan tidak puasanya orang-orang alim, ya, sekalipun orang-orang bodoh itu apa? Mereka sibuk untuk bergadang, melakukan ibadah, mereka sibuk untuk menahan hari-harinya, tidak makan dan tidak minum alias berpuasa. Tapi kalau tidak sesuai dengan tuntunan syariat, maka keadaan mereka tentu apa? Tidak jauh keadaan mereka jauh lebih buruk, ya, daripada orang-orang alim yang tidak melakukan apa yang mereka lakukan, baik itu sholat ataupun berpuasa. Jadi itu makna daripada perkataan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu menjelaskan tentang keutamaan orang berilmu daripada orang yang bodoh. Wa qala Yahya bin Mu'adz, berkata Yahya bin Mu'adz, kam min mustaghfirin mamqutin, betapa banyak orang rajin beristighfar, tapi ternyata apa? Dia kena murka Allah Subhanahu wa taala. Dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sakitin marhumin, tapi di sisi lain orang alim namun dia banyak diam, malah itu yang mendapatkan rahmat Allah. Apa sebabnya? Kata Yahya bin Mu'adz rahimahullahu taala, hadza istaghfara wa qalbuhu fajir. Orang jahil ini memang kelihatannya lisannya istighfar, kelihatannya mulutnya apa? Istighfar, tapi hatinya rusak. Itu maksudnya. Jadi itulah bedanya orang alim dan orang jahil. Orang jahil kan bisa saja beribadah pura-pura. Itu orang jahil karena tidak tahu ruh daripada ibadah itu. Pokoknya kelihatan, pokoknya ada. Itu orang jahil. Ya, beda dengan orang alim, kata Syekh Mu'adz bin Yahya atau Yahya bin Mu'adz, wa hadza sakata wa qalbuhu dzakir. Tapi kalau yang ini orang alim ini dia diam, cuman hatinya bersih. Ya, hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian, ini maksudnya adalah tidak lain sebagai nasihat dan teguran, ya. Jangan pula kita juga nanti menerapkan ini kepada, ya, saudara-saudara kita, teman-teman kita dan seterusnya, tidak. Dan ini bukan salah dipahami juga, mending kita diam saja, tidak usah istighfar, bukan begitu. Jadi ini untuk membedakan perbandingan orang alim dengan orang apa? Orang bodoh. Ya, orang bodoh bisa saja beristighfar banyak tapi lisannya saja istighfar, cuman perbuatannya apa? Tidak pernah, ya, diperbaiki. Kemudian juga hatinya tidak pernah dibenahi. Ya, berbeda dengan orang alim, ya, sekalipun mungkin kelihatannya sedikit mereka menampakkan amal mereka berupa istighfar itu, tapi justru dia dirahmati oleh Allah. Dia yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dialah orang yang yang diberikan kemuliaan oleh Allah karena diamnya dia itu justru dia sedang apa? Dia sedang berzikir kepada Allah, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ghairuhu, berkata ulama yang lain juga, laisa sya'nu fi man yaqumul lail. Bukan persoalan orang sekadar bisa menunjukkan dirinya salat malam. Bukan itu persoalannya. Innama sya'nu fi man yanam ala firashihi thumma yusbihu wa qad sabaqa ar-raqbu. Tapi persoalannya itu adalah bagaimana kalau sekiranya dia dalam keadaan tidur di atas ranjangnya, ya, tapi di waktu subuhnya justru dia bisa menyalip orang-orang yang, ya, lebih dulu bangun daripada dia dari sisi keutamaan dan pahala. Itu sekedar perbandingan antara orang alim dengan apa? Orang jahil. Ya, orang jahil bisa saja bangun malam tapi hatinya lalai. Bisa saja bangun malam tapi tidak ikhlas. Bisa saja bangun malam tapi apa? Ibadah yang dilakukan di malam itu tidak sesuai dengan apa? Tuntunan Rasulullah SAW, sehingga tidak ada manfaatnya dia bangun malam. Dibanding orang alim, ya, tidak sampai menunjukkan hal seperti itu seperti mereka, ya, mereka juga istirahat, mereka juga sholat malam, namun mereka istirahat di atas ranjangnya. Tapi ternyata keesokan harinya di waktu subuh malah justru apa? Yang menang, yang bisa membalap mereka adalah orang-orang alim tadi. Ya, mereka bisa mendahului mereka untuk mengejar keutamaan tersebut. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, jangan pernah kita tergiur dengan banyaknya ibadah, tapi mari kita berusaha untuk mengejar kualitas ibadah kita. Sedikit tapi sesuai, ya, itu lebih bermanfaat daripada banyak namun tidak ada apa? Tidak ada pengaruhnya pada diri kita. Sahabat Ibnu Mas'ud juga mengatakan dalam satu perkataan, beliau mengatakan iqtisadun fis sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Kita sedikit
sederhana tapi sesuai dengan sunnah, itu lebih mulia, lebih baik daripada banyak tapi apa? Jatuh dalam perbuatan bid'ah. Ya, jadi sedikit, sederhana, lagu sesuai kancah sunnah jauh lebih bagus daripada ruang terduang semangat berebak uras, ya, berbiaya besar, tidak sedikit misalkan lagu oleh perkara-perkara bid'ah tidak ada contohnya dalam tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka khairuddin azakumullah, itu beberapa hal yang menjadi sebab amal itu dinaikkan levelnya, ditinggikan grade-nya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab orang yang beramal itu memiliki kemuliaan-kemuliaan seperti halnya manusia termulia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi alaihi wasallam. Maka mari kita ikuti jejak mereka agar amal kita menjadi amalan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena sudah azan, kita azan dulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Mengingatkan kita juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang tergiur dengan semata-mata banyaknya amal tapi tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Allah taala mengingatkan dalam surah Al-Kahfi, "Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah Muhammad pada mereka, maukah aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang rugi dengan amalnya. Ya, jadi dia hanya tergiur dengan banyaknya amal tapi rugi hakikatnya, kata Allah. Ya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka itu orang yang tersesat, salah jalan mereka dalam kehidupan dunia ini. Dia hanya mengira amal itu seperti itu, padahal tidak. Dan lain sebagainya. Pokoknya tersesat, ya. Kemudian wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka mengira diri mereka sudah banyak perbuatan baik mereka lakukan. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian, tidak lain para ulama menyebutkan ayat yang mulia ini dalam bab mengingatkan kita jangan tergiur dengan amal-amal yang tidak sesuai dengan sunnah. Makanya kita berusaha sedikit lagu mantep, sepeng, ya, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, daripada hanya banyaknya kelihatan wow, ya, mewah dan semisalnya, tapi ternyata amal itu malah tidak ada tuntunannya. Jadi banyak terlihat di kehidupan kita dalam masyarakat ataupun dalam, ya, majmuk yang di banyak tempat. Kita melihat orang tergiur dengan mereka menghidupkan kegiatan ini, kegiatan itu, merayakan perayaan ini, perayaan itu, tapi ternyata hakikatnya tidak ada apa? Tuntunan dalam contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka hanya tergiur dengan banyaknya amal, tergiur dengan apa? Banyaknya orang yang melakukan, tapi ternyata apa? Tidak ada hakikat dan tuntunannya. Dan lebih lagi diperparah, didukung sama orang-orang yang mereka notabene, ya, bukan orang-orang yang memahami tentang ilmu din ini. Akhirnya itulah yang menjadi pelopor-pelopor kesesatan yang menunjukkan orang kepada jalan yang keluar daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas sunnahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, ya, agar kita bisa beramal di atas sunnah Rasulullah SAW, karena jelas wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah panutan kita, dan itulah merupakan konsekuensi daripada apa yang selama ini sudah kita ikrarkan bersama dan umat Islam semuanya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baik, karena ada kegiatan dan acara pada Isya, mungkin kajian kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Teruslah kita menuntut ilmu para jemaah sekalian. Sunnah Nabi sangat banyak, ya, ilmu Allah dan ilmu Rasulnya sangatlah luas, ya, ibarat lautan yang tidak bertepi. Maka marilah terus kita meluangkan waktu kita untuk membaca, mendengarkan, mempelajari, menghadiri majelis ilmu, bertanya. Maka insyaallah itu akan menjadi peluang bagi kita untuk memperdalam agama kita ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang berilmu, maka jikalau kalian tidak mengetahuinya. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.